X-nya 2, Y-nya 2. Kalau X-nya 3, Y-nya 3. Jadi gambarnya gini garisnya. Set. Nah, ini sebagai cerminnya ya. Y sama dengan X. Berarti gimana bayangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya di channel Menit Bermanfaat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Kalau di sekolah saya ya, di SMP Baitul Mal, ini adalah materi yang terakhir ya. Baik, sebelum kita mulai teman-teman, seperti biasa marilah kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya nanti kalau ada video terbaru teman-teman bisa langsung dapatkan notifikasinya. Oke, transformasi geometri. Untuk fokus kita pada hari ini adalah yang pertama, teman-teman bisa mengingat kembali tentang koordinat Kartesius. Kemudian teman-teman bisa mengenal istilah transformasi berikut dengan pengertiannya. Selanjutnya teman-teman bisa mengetahui jenis-jenis transformasi ya. Ada translasi, ada refleksi, rotasi, dan dilatasi. Berikut pengertian dan contohnya. Kemudian teman-teman bisa membedakan jenis-jenis transformasi tersebut ya. Yang ini apa bedanya sama yang itu dan seterusnya. Dan yang terakhir teman-teman bisa mengaplikasikan dalam pengerjaan soal. Oke, kita lanjut ke masih ingat gak sih tentang apa itu koordinat Kartesius ya. Secara bahasa, koordinat Kartesius adalah letak suatu titik pada bidang yang dinyatakan dalam absis ya, X dan ordinat atau Y-nya. Nah, pada koordinat Kartesius, letak suatu titik P dinyatakan dengan himpunan pasangan terurut P, X, Y. Koordinat X sebagai absis yaitu jarak titik ke sumbu Y, dan koordinat Y sebagai ordinat yaitu jarak titik ke sumbu X. Nah, jangan sampai terbalik teman-teman ya. Supaya lebih enak kita lihat contohnya aja. Ya, di sini ada koordinat Kartesius, ada sumbu X, ada sumbu X dan sumbu Y sebelah sini. Kemudian contohnya di sini ada sebuah titik A 5,3. Nah, ini 5-nya sebagai absis ya, teman-teman, X-nya, dan 3 sebagai ordinat. Nah, di sini keterangannya kan gini. Koordinat X sebagai absis yaitu jarak titik ke sumbu Y ya. Jarak titik ke sumbu Y ini kenapa sumbu Y? Karena sumbu Y ini kan. Nah, jaraknya kan 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini X-nya sebagai absis adalah jarak dari sumbu Y ke titiknya. Sedangkan ini adalah ordinat ya, jarak dari sumbu X ke titiknya ini. Gitu ya teman-teman ya. Kalau pertanyaannya teori itu jangan sampai terbalik. Berikutnya, transformasi geometri itu apa sih? Transformasi geometri secara bahasa adalah perpindahan atau perubahan letak suatu benda atau objek atau suatu pemetaan titik pada suatu bidang ke himpunan titik pada bidang yang sama. Nah, ada jenis-jenisnya untuk transformasi ini ada 4 ya. Ada translasi yaitu pergeseran, kemudian ada refleksi atau pencerminan, kemudian ada rotasi atau perputaran, dan ada dilatasi atau perkalian bangun atau objek ya. Untuk kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu translasi. Translasi itu pengertiannya adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Titik P, A, B ditranslasi mendatar sejauh M satuan dan mendatar N satuan, maka bayangan titik P yaitu P aksen dapat ditulis sebagai berikut. Ya, ini teori teman-teman ya. Ada titik P, A, B kemudian ditranslasikan sejauh M satuan dan N satuan, maka bayangannya adalah P aksennya itu ya A tambah M, B tambah N. Nah, ini kan teori teman-teman, nanti kalau kita praktek insya Allah akan lebih paham ya. Contoh seperti ini. Bayangan titik V min 2,3 ditranslasikan oleh 5 dan negatif 2 adalah berapa? Ini kan contoh nih ya. Lebih enak pakai gambar aja teman-teman ya. Ada titik V negatif 2,3 di sini berarti ya negatif 2,3 kemudian ditranslasikan oleh 5 satuan dan negatif 2 satuan. 5 satuannya ini berarti kemana? Sesuai dengan X-nya ya. Ini berarti negatif 2 bergeser 5 kali ke kanan, berarti kan sesuai dengan sumbu X-nya ya, arah pergeseran sumbu X-nya, berarti ke kanan 5 ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian negatif 2 satuan sesuai dengan arah sumbu Y-nya, berarti kalau negatif ke bawah ya, ke bawah 2
kedua sini ya. Berarti sekarang bayangannya ada di sini ya. V aksen 3,1. Teman-teman ya, secara praktek seperti itu gambarnya ya. Jadi kita lebih enak itu belajar kalau menggunakan praktek, langsung ada realnya. Nah, kalau caranya gimana secara teorinya? Tinggal tambah aja, negatif 2 tambah 5, 3 gitu ya. 3 tambah negatif 2, berarti 3 kurang 2, 1 ya. Berarti negatif 2 tambah 5, 3 tambah negatif 2 atau 3 kurang 2 sama dengan 1. Itu ya teman-teman ya, antara praktek dengan teori harus paham. Lanjut. Ada refleksi. Refleksi adalah transformasi yang memetakan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Jadi kalau refleksi itu seperti orang ngaca gitu ya, ada cerminnya. Pencerminan pada bidang kartesius dapat dilakukan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, garis X sama dengan K, dan garis Y sama dengan K. Wow, banyak banget ya teman-teman. Kita akan bahas satu persatu ya. Tenang aja. Pertama, refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Secara teori ini, secara umum ya, refleksi suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dinyatakan dengan seperti ini ya, titik P, A, B, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi P aksennya itu A, negatif B. Itu kalau yang sumbu X. Kalau sumbu Y, dia menjadi negatif A, B. Ini teori teman-teman ya. Gimana prakteknya? Contoh. Hasil refleksi titik A 5,2 terhadap sumbu X. Ya, seperti apa sih gambarnya? Gini Kak. Gambar gini ya, ada titik A 5,2 di sini ya. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Artinya apa? Sumbu X-nya itu sebagai cerminnya, teman-teman gitu ya. Ini kalau cermin sini, nah ini orangnya nih, di mana bayangannya? Di bawah gitu ya. Nah, cerminnya set, bayangannya di sini. Berarti bayangannya adalah A aksen 5, negatif 2. Seandainya nih dia direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti ini cermin teman-teman ya. Ini cerminnya. Di mana bayangannya teman-teman? Ini bendanya. Berarti bayangannya di sini ya. Negatif 5,2. Oke, teman-teman gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Gampang insya Allah. Ya, lanjut kita ke refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Nah, secara umum refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X dapat dinyatakan dengan seperti ini ya. Ada titik P, A, B, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi P aksen B, A. Itu yang garis Y sama dengan X. Kalau garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya menjadi negatif B, negatif A ya. Ini lagi-lagi teori. Contohnya seperti apa ya? Contoh, hasil refleksi titik A 3,1 terhadap garis Y sama dengan X dan titik B 5, negatif 2 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Seperti apa bayangannya ya? Ini contohnya kita pakai gambar lagi-lagi ya. Ada titik A 3,1 kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, gimana nih garis Y sama dengan X? Maksudnya adalah kalau Y-nya 2, X-nya pun 2. Kalau Y-nya 3, X-nya pun 3. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya 1 gitu ya. Kalau X-nya 2, Y-nya 2. Kalau X-nya 3, Y-nya 3. Jadi gambarnya gini garisnya. Set. Nah, ini sebagai cerminnya ya. Y sama dengan X. Berarti gimana bayangannya? Nah, ingat bayangan itu harus tegak lurus. Berarti kalau orangnya di sini, di mana bayangannya? Bayangannya di set sini gitu ya. Nah, berarti bayangannya di 1,3. Lihat polanya teman-teman. Kalau A-nya 3,1, bayangannya adalah 1,3. Tinggal diapain? Tinggal dibalik aja posisinya kan, B, A gitu teman-teman. Paham ya? Itu yang garisnya Y sama dengan X. Cerminnya di situ ya. Sekarang titiknya lain nih. B sama dengan B itu 5, negatif 2. Dan sekarang terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berarti kalau Y-nya 2, X-nya negatif 2. Kalau X-nya 3, Y-nya negatif 3. Kebalikannya gitu ya. Kalau X-nya 1, Y-nya negatif 1. Kalau X-nya 2, Y-nya negatif 2. Kalau X-nya 4, Y-nya negatif 4. Dan seterusnya. Berarti gambar gimana? Set gitu teman-teman. Nah, di sini. Ini cerminnya nih ya. Cerminnya Y sama dengan negatif X. Nah, sekarang kalau orangnya di sini, di mana bayangannya? Ini cerminnya nih. Harus tegak lurus nih. Berarti gini. Set. Nah, berarti bayangannya di sebelah sini ya. 2, negatif 5. Lihat polanya teman-teman ya. Tinggal dibalik. Tapi berubah kan. Negatif 2 jadi 2. 5 jadi negatif
5 ya. Jadi cara belajar itu adalah dengan praktek dulu, kemudian lihat polanya, lihat aturannya seperti apa ya. Jadi dibalik ya, negatif B, negatif A. Oke teman-teman, paham ya? Lanjut. Sekarang refleksi terhadap garis X sama dengan K dan garis Y sama dengan K. Nah, K ini apa sih maksudnya? Lihat contohnya aja ya. Secara umum, refleksi suatu titik terhadap garis X sama dengan K dan garis Y sama dengan K dinyatakan sebagai ini, seperti ini ya. Ini kalau X sama dengan K, jadinya P aksen bayangannya gitu ya, 2K kurang A, B. Kalau Y sama dengan K, kebalikannya, A, 2K kurang B. Contohnya seperti apa? Nih, ada titik A 5,4, terus direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3, dan titik B nya ini negatif 4, negatif 2 terhadap garis Y sama dengan 2. Kita buat prakteknya aja ya. Ada titik A 5,4, kemudian direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. X nya 3 di mana? 1, 2, 3. Berarti nanti ada cermin di sini nih. Set, sini nih kan 3 semua nih, 3 kan. Berarti nah, cerminnya di sini teman-teman. Nah, ini sebagai cerminnya X sama dengan 3. Kalau bendanya di sini, cerminnya di sini, di mana bayangannya? Mungkin nggak di sini? Nggak mungkin ya. Berarti harus ke sini. Set. Di mana dia? Di sini ya. A aksennya itu 1,4. Apanya yang nggak berubah teman-teman? Yang nggak berubah adalah Y-nya kan 4, 4. Berarti kalau sumbu garis X berarti Y-nya nggak berubah nih ya, B tetap. Terus yang berubah adalah satunya. Nah, satunya gimana polanya? Lihat jaraknya aja. Ini jarak dari benda ke cermin sama dengan cermin ke benda gitu aja kan. Kalau jaraknya 2 berarti ini juga 2. Kalau ke kiri berarti dikurang kan. Berarti ini dikurang 2, ini juga dikurang 2. Berarti 5-nya dikurang dengan 2 kali 2. 4. 5 kurang 4 1 gitu ya teman-teman. Jadi kalau rumusnya ini membingungkan, udah pakai teori, pakai apa namanya, pakai gambarnya aja. Awalnya pakai gambar, lama-lama kan ketemu nanti dengan polanya sendiri ya. Lanjut ke titik B. Titik B itu negatif 4, negatif 2. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Ini Y nih. 2 di mana? 1, 2. Berarti ini 2. Berarti buat garisnya di sini. Y sama dengan 2 sebagai cerminnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau bendanya di sini, cerminnya di sini, di mana bayangannya? Kemungkinan di sini dong. Pasti bayangannya ke atas, tegak lurus ya. Berarti ini jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini pun juga 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal tambahin 2 tambah 4. Ya kan? 6 gitu ya. Berarti negatif 4, 6. Kalau terhadap garis Y sama dengan 2, terhadap Y ya, yang nggak berubah apanya? X-nya kan tuh, negatif 4, tetap negatif 4. Yang berubah Y-nya. Tergantung jaraknya. Kalau ini 4, ini juga 4 gitu ya teman-teman. Lebih mudah dengan cara praktek walaupun dengan cara H. Ini juga boleh dihafalin ya. Lanjut, itu yang refleksi ya. Paham ya teman-teman ya? Kalau belum paham, diulang-ulang lagi. Sekarang yang rotasi. Rotasi itu adalah istilahnya muter gitu ya. Berotasi seperti bumi berotasi, dia buminya muter. Transformasi yang memetakan setiap titik pada bidang datar ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat titik tertentu. Ada pusatnya nih. Ya, harus tahu di mana pusatnya. Perputaran dengan titik pusat O 0,0 dapat dilakukan berlawanan arah perputaran jarum jam, arah positif, atau searah perputaran jarum jam atau negatif sejauh 90, 180, atau 360. Ada juga nanti 270 ya teman-teman. Pertama, rotasi suatu titik dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat dan ini negatif ya, negatif 90 derajat. Nyatakan dengan yang A, yang P, A, B, dia sejauh 90 derajat, maka bayangannya menjadi negatif B, A. Kalau yang negatif, maka bayangannya ada di B, negatif A. Seperti apa contohnya? Seperti ini ya. Ada titik P 4,1, kemudian direfleksikan sebesar 90 derajat, kemudian titik Q 3, negatif 2 direfleksikan sebesar negatif 90 derajat ya. Kita buat gambarnya di sini. Titik 4,1 sebesar 90 derajat. Ingat kalau positif dia perputarannya itu berlawanan arah jarum jam. Berarti ke sini ya. Berarti gini, ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti kalau ke sini dia 90 tuh ke sini gitu ya. Jadi berlawanan arah jarum jam. Nah, caranya gimana? Berarti ini 4,1-nya itu diputar set gini ya, searah berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat supaya gampang bikinnya segitiga. Nah, bikin segitiga. Ini siku-siku ya.
Berarti nanti bayangannya ada di ujung yang sebelah sini. Berarti bayangannya ada di negatif 1,4. Teman-teman ya, lihat polanya nih. Lihat polanya adalah diputar ya. Yang 1 jadi -1, kemudian 4 tetap 4 gitu ya. Polanya diputar yang bagian belakang ke depan, tapi yang bagian belakangnya jadi berubah tanda jadi negatif 4. Negatif 1 ya. Itu yang P. Sekarang yang Q. 3, negatif 2 diputar sebesar negatif 90 derajat. Negatif 90 berarti berlawanan arah, searah jarum jam. Berarti ke sini teman-teman. Ke sini. Ya, 90 derajat sama, bikin segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku berarti ujungnya di sini, sekarang jadinya di sebelah sini. Lihat polanya ya. Jadinya negatif 2, negatif 3. Lihat, diputar negatif 2 dan dia nggak berubah kan, tetap negatif 2. Kemudian 3 nya jadi negatif 3 ya. Jadinya seperti ini polanya ya. Untuk awalan gitu teman-teman. Lihat polanya, kemudian rangkumkan menjadi sebuah rumus. Oke, paham teman-teman ya? Itu yang rotasi 90 derajat dan negatif 90 derajat. Sekarang yang sebesar 180 derajat ya, dan sebesar 270 derajat. Kalau yang sebesar 180 derajat, dia polanya bayangannya adalah dibalik. A jadi negatif A, B jadi negatif B. Kalau yang 270 dan minus 270 derajat, polanya menjadi seperti ini. Nah, kalau 270 itu B, negatif A bayangannya. Kalau minus 270 menjadi negatif B, nah lagi-lagi ini rumus ya. Contohnya aja langsung. Titik P 4,1 dirotasikan ini bukan dirotasi. Ini belum dihapus ya. Dirotasikan sebesar 180 derajat, dan titik Q 3, negatif 2 sebesar 270 derajat, dan titik R sebesar minus 270 derajat ya. Kita buat gambarnya. Di sini ada 4,1 titik P dirotasikan ya, bukan refleksi, ini belum dihapus. Dirotasikan sebesar 180 derajat. Berarti lurus ya, kan setengah lingkaran. Berarti seperti ini. Nah, jadinya gimana bayangannya? Set di sebelah sini ya, negatif 4, negatif 1 ya. Tinggal dibalik, 4 jadi negatif 4, 1 jadi negatif 1. Lihat polanya ya. Sekarang yang titik apa ini? Q ya. Yang Q-nya itu 3, negatif 2. Dirotasikan sebesar 270 derajat, berarti berlawanan arah jarum jam. Set gitu ya. Hampir 3/4 jadi 3/4 lingkaran ya. Set gitu ya. Bikin segitiga lagi. Nah, bikin segitiga siku-siku, kan ini kan 270, berarti ini 90 dong. Lawannya aja gitu ya. Bikin segitiga siku-siku, berarti ini bayangannya sebelah sini. Negatif Q aksen itu ada di negatif 2, negatif 3. Lihat polanya ya, berputar, ya, pindah tempat, ini tetap negatif 2, 3 jadi negatif 3. Itu yang Q. Yang R sekarang. Negatif 3,1 dirotasikan sebesar negatif 270 derajat. Berarti searah jarum jam. Searah jarum jam, putar. Kemudian bikin segitiga siku-siku. Titiknya ada di sebelah sini. Jadinya negatif 1, negatif 3. Lihat polanya teman-teman ya. Satunya pindah ke depan jadi dan berubah tanda jadi negatif 1, negatif 3-nya tetap negatif 3. Oke ya teman-teman, paham ya? Praktek, kemudian lihat polanya. Lanjut, yang berikutnya itu dilatasi. Secara pengertian, dia adalah transformasi yang mengubah ukuran atau skala bangun geometri tetapi tidak mengubah bentuk bangun atau objek ya tersebut. Untuk dilatasi ini dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K ditulis dengan 0,K. Nah, secara umum dilatasi suatu titik dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K dinyatakan seperti ini ya, P A, B, kemudian didilatasikan dengan titik 0,K, maka bayangannya menjadi K kali A, K kali B. Contohnya aja ya supaya gampang. Titik P 3,2 didilatasikan dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala P, maka bayangan titik P itu berapa? Berarti ada titik 3,2 sini teman-teman ya, 3,2. Kemudian didilatasikan dengan pusat 0, berarti ini sebagai pusatnya nih ya,
dengan faktor skala 2. Artinya apa? Nanti bendanya ini diperbesar 2 kali dari titik pusatnya. Caranya gimana, Kak? Buatnya segitiga sini ya. Buat segitiga di sini sebagai pusatnya dan dia skalanya 2. Artinya dia diperbesar sebanyak 2 kali. Berarti segitiganya dibuat 2 kali. Jadi kalau ininya 3 kotak ke samping, 2 kotak ke atas, berarti nanti 2 kalinya dia, berarti 3 2 kalinya kan 6 ya. Nah, seperti ini. 6 kotak ke samping, 4 kotak ke atas. Jadi titiknya sekarang bayangannya ada di sebelah sini ya. Titiknya 6,4. Kalau 3 kali gimana? Berarti ininya 3 kalinya, ini juga 3 kalinya. Di sini ya 9,6 gitu. Oke, teman-teman. Paham ya? Oke, jadi bayangannya adalah 6,4. Oke. Itu adalah materi untuk transformasi geometri. Kemudian teman-teman untuk supaya lebih paham silakan mengerjakan latihan soal di buku Akasia ya, halaman 95 nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian diskusikan dengan teman-temannya. Kalau nggak paham boleh nanti ditanyakan saat kita belajar besok ya. Baik, terakhir Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa orang yang menanggung letihnya menuntut ilmu adalah orang yang beruntung dengan ilmunya kelak ya. Capek ya, belajar capek, tapi capeknya belajar akan membuahkan hasil dengan ilmu yang kita miliki nanti. Jadi tetap semangat untuk belajar ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata dan penyampaian. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.